Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Daniel Putra Setiawan, mahasiswa aktif Unikarta angkatan tahun 2023. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah buku dari Erni Tisnawati, Sule, dan Kurniawan Saifullah. Adapun buku ini adalah berjudul Pengantar Manajemen. Buku ini diterbitkan pada tahun 2005 pada Prenada Media Group. Dan buku ini adalah buku edisi pertama dan cetakan kelima. Baik, tanpa langsung berlama-lama, marilah kita langsung ke pembahasan. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Adapun topik dari buku ini yang akan saya bahas adalah lingkungan dan organisasi bisnis. Apa sih lingkungan dan organisasi bisnis itu? Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Organisasi bisnis adalah bagian dari lingkungan sosial dan harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitarnya, seperti pengangguran dan lingkungan fisik. Manajemen perlu mempertimbangkan lingkungan internal, eksistensi organisasi, dan eksternal, operasional organisasi. Lingkungan eksternal terbagi menjadi mikro, terkait langsung dengan kegiatan, dan makro, tidak langsung. Makro dibagi lagi menjadi lokal dan internasional. Manajemen harus memahami dan mempertimbangkan lingkungan organisasi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal organisasi mencakup semua elemen yang secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari organisasi dan memiliki pengaruh langsung terhadap program kebijakan dan kesejahteraan organisasi itu sendiri. Ini termasuk pemilik, manajer, staf, dan lingkungan fisik tempat kerja. Pemilik organisasi atau owners. Para pemilik organisasi adalah individu atau entitas yang memiliki kepentingan finansial atau hukum dalam organisasi tersebut, seperti pemegang saham atau anggota. Penting bagi organisasi untuk memahami tujuan para pemilik karena itu mempengaruhi arah dan kebijakan organisasi. Jika organisasi dijalankan oleh pemiliknya, mereka harus menyadari tujuan organisasi dan cara mencapainya. Jika tidak, para pengelola perlu memahami keinginan pemilik, seperti target keuntungan, untuk mengarahkan kegiatan organisasi. Selanjutnya ada tim manajemen. Tim manajemen adalah pengelola organisasi yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan. Mereka memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan organisasi, tetapi juga terbatas oleh keinginan pemilik. Konflik internal seringkali terjadi dalam hal keputusan seperti kenaikan gaji versus efisiensi biaya. Dan para anggota atau para pekerja. Para pekerja merupakan sumber daya manusia yang dominan dalam organisasi, menjalankan tugas operasional sesuai arahan tim manajemen. Mereka adalah aset penting bagi organisasi dan perbedaan karakteristik dan motif perlu dipahami oleh pengelola untuk penugasan yang efektif. Lalu ada lingkungan fisik organisasi. Lingkungan fisik organisasi meliputi bangunan, peralatan, dan sumber daya lain yang digunakan oleh orang-orang organisasi. Pengelola perlu mengelola sumber daya ini secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal meliputi lingkungan mikro, yaitu pelanggan, pesaing, pemasok, dan partner strategis, dan lingkungan makro, yaitu lokal dan internasional. Perusahaan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan ini untuk bertahan. Lalu ada pelanggan. Para pelanggan adalah alasan utama organisasi beroperasi dan mereka memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan. Setiap pelanggan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang perlu dipahami oleh organisasi untuk memuaskan mereka dengan baik. Lalu ada pesaing atau kompetitor. Pesaing adalah organisasi bisnis yang menjalankan bisnis serupa dan menjadi tantangan serta ancaman bagi organisasi untuk mempertahankan pelanggan. Memahami keunggulan pesaing dan memperbaiki kualitas bisnis adalah kunci dalam menghadapi mereka. Lalu ada pemasok atau supplier. Pemasok merupakan pihak yang menyediakan bahan baku bagi suatu organisasi. Berpengaruh pada biaya produksi dan harga jual. Ketergantungan pada pemasok menuntut perhatian terhadap harga baku untuk menjaga daya saing. Lalu ada partner strategis atau strategis partner. Partner strategis adalah perusahaan yang menjalankan bisnis berbeda namun dapat saling menguntungkan. Kerjasama antar perusahaan dengan kepentingan yang saling mendukung dapat meningkatkan keunggulan bersaing. Lalu ada regulator. Regulator adalah pihak yang menciptakan aturan main dalam bisnis untuk menciptakan lingkungan yang adil dan aman. Pemerintah dan lembaga lainnya berperan dalam menetapkan dan menjalankan aturan main yang mempengaruhi perencanaan bisnis. Lalu ada pemerintah atau government. Pemerintah
bertugas untuk mewujudkan pembangunan masyarakat. Perusahaan perlu memahami kebijakan dan tindakan pemerintah untuk mengantisipasi dampaknya terhadap kegiatan bisnis serta memanfaatkan peluang yang muncul. Masyarakat umum atau society. Masyarakat umum mencakup pihak yang tidak tergolong dalam lingkungan bisnis tertentu, terbagi menjadi dua, yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan seperti pelanggan dan LSM, dan yang tidak terkait. Perusahaan perlu memahami dan memenuhi kebutuhan serta mengantisipasi tekanan dari masyarakat umum. Selanjutnya ada lingkungan internasional dan kegiatan bisnis atau international environment. Lingkungan internasional mempengaruhi perusahaan yang beroperasi secara internasional melalui peluang dan tantangan. Faktor yang mempengaruhi meliputi kebijakan politik, perbedaan nilai tukar mata uang, dan standar kualitas produk. Globalisasi memperkuat integrasi ekonomi antar negara, menghasilkan persaingan global yang lebih ketat, dan memaksa perusahaan untuk memahami dan menghadapi dinamika internasional untuk bertahan dalam jangka panjang. Lalu ada berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Organisasi bisnis perlu memikirkan cara agar kegiatan bisnisnya dapat diperluas ke negara lain sebagai peluang. Bentuk kegiatan bisnis internasional meliputi ekspor, impor, lisensi, partner strategis, dan investasi langsung. Lalu kegiatan ekspor-impor adalah menjual barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Sedangkan impor adalah membeli barang dan jasa dari negara lain. Contoh ekspor, TKI ke luar negeri, barang kerajinan rotan, dan contoh impor, mobil merek internasional. Lalu ada lisensi. Perjanjian di mana sebuah perusahaan mengizinkan perusahaan lain menggunakan merek, teknologi, atau aset lainnya dengan membayar hak lisensi. Lalu ada partner strategis atau International Strategic Alliance. Kerjasama internasional antar perusahaan untuk keuntungan bersama. Contoh spesifikasinya adalah joint venture, di mana perusahaan berbagi kepemilikan dalam menjalankan bisnis baru di negara tertentu. Selanjutnya investasi langsung atau direct investment. Perusahaan membeli sebagian atau seluruh aset atas melakukan investasi di perusahaan lain di negara lain. Contoh pembelian saham PT Indosat oleh perusahaan Singapura. Lalu ada faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional. Bisnis internasional melibatkan sejumlah faktor, termasuk kontrol perdagangan internasional, eksistensi komunitas dan institusi ekonomi internasional, serta perbedaan budaya antar negara. Lalu ada kontrol dalam perdagangan internasional. Negara-negara kadang-kadang menerapkan kontrol perdagangan seperti kuota dan tarif untuk melindungi industri dalam negeri. Contohnya, Amerika Serikat mengubah kebijakan tarif impor kendaraan setelah fenomena oil boom pada tahun 1973. Lalu ada komunitas ekonomi internasional. Komunitas ekonomi seperti Uni Eropa dan NAFTA membantu mengurangi hambatan perdagangan antar negara anggota, memberikan kekuatan ekonomi yang signifikan bagi negara-negara anggota. Perbedaan budaya antar negara. Perbedaan budaya antar negara dapat mempengaruhi bisnis internasional. Penting bagi perusahaan untuk memahami dan beradaptasi dengan nilai dan norma budaya setempat di mana mereka berpotensi. Lalu ada manajemen lintas budaya atau cross-cultural management. Disiplin ini mempelajari cara perusahaan menangani perbedaan budaya untuk memastikan kelancaran kegiatan bisnis internasional. Budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Budaya organisasi adalah nilai-nilai dan norma yang dijalankan oleh sebuah organisasi, mempengaruhi kinerja dan kesuksesannya. Contohnya, Levi Strauss mengalami penurunan kinerja setelah memindahkan kegiatan kebangunan baru yang tidak sesuai dengan budaya informal perusahaan. Setiap perusahaan memiliki budaya yang berbeda. Misalnya, Bank Amerika yang formal dan Texas Instruments yang lebih kasual. Budaya organisasi dapat bervariasi antar bagian di sebuah perusahaan dan mempengaruhi pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Lalu ada faktor penentu terbentuknya budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh organisasi sejak terbentuknya pengalaman organisasi, baik sukses maupun gagal, menjadi faktor utama dalam membentuk budaya tersebut. Kesuksesan dan kegagalan perusahaan menentukan nilai-nilai dan norma yang dipelajari oleh organisasi. Lalu manajemen bagi budaya organisasi.
Manajemen perlu memahami dan mengelola budaya organisasi. Perubahan dalam teknologi dan lingkungan bisnis dapat mempengaruhi budaya organisasi, dan manajer harus dapat mengidentifikasikan budaya mana yang perlu dipertahankan atau diubah. Kemampuan manajer untuk memahami dan beradaptasi dengan lingkungan serta memasukkan orang luar bisa menjadi strategi untuk mengubah budaya organisasi. Itulah isi pembahasan dari hasil buku yang telah saya baca. Dari pembahasan tadi, saya dapat simpulkan bahwa setiap organisasi, tidak terkecuali organisasi bisnis, akan berhadapan dengan lingkungan di mana setiap kegiatan dijalankan. Lingkungan organisasi dapat berupa lingkungan internal maupun lingkungan eksternal mikro dan eksternal makro. Lingkungan internal terdiri dari para pekerja, tim manajemen, lingkungan kerja fisik dan termasuk para pemilik perusahaan. Lingkungan eksternal mikro terdiri dari beberapa pelanggan, para pesaing, para pemasok, dan partner strategis. Dan lingkungan eksternal makro terdiri dari regulator, pemerintah, masyarakat umum, hingga lingkungan internasional yang dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan yang berhadapan dengan lingkungan internasional perlu memahami beberapa isu seperti lingkungan internasional. Mulai dari pilihan untuk berbisnis secara internasional hingga berbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan bisnis internasional seperti kontrol dalam perdagangan internasional, komunitas ekonomi internasional, hingga perbedaan budaya antar negara. Budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai dan norma yang diyakini oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Karena budaya organisasi dapat menentukan pencapaian tujuan organisasi, maka manajemen perlu memahami dengan benar budaya organisasi yang dianut oleh para anggotanya dan bagaimana diarahkan guna pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Baik, itulah presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan dari saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.